Shalom. Terpujilah Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Marilah bersyukur kepada-Nya untuk setiap kesempatan yang Dia telah berikan kepada kita. Dimanapun saudara berada, kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai saudara semua. Saudara, hari ini kita akan merenungkan bersama tentang komunikasi dalam keluarga. Dan pembacaan Alkitab diambil dari Amsal bab yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, tetapi saya akan membaca ayat yang pertama sahaja. Firman Tuhan berkata, "Jawaban yang lembut meredahkan kemarahan, sedangkan kata-kata yang pedas membangkitkan amarah." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini sekali lagi. Kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, seringkali kesalahpahaman dalam keluarga terjadi semasa berkomunikasi karena intonasi suara yang salah. Intonasi suara mempengaruhi sekitar 40% pesan yang akan kita sampaikan kepada pasangan ataupun kepada anak-anak kita. Saudara, memilih kata-kata yang baik memang penting, tetapi kita juga perlu memastikan bahwa intonasi suara kita sesuai dengan kata-kata baik yang hendak disampaikan. Kalau tidak, maka intonasi suara dapat mengaburkan maksud baik kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat kedua pembacaan hari ini, kata-kata orang bijak membuat pengetahuan menarik hati, tetapi kata-kata orang bodoh hanya kebodohan. Saudara, intonasi yang tinggi juga akan menyebabkan orang lain menjawab dengan nada yang tinggi. Nada yang kedengaran tinggi akan mempengaruhi keadaan tindak balas tubuh tanpa dapat dikendalikan. Dalam masa yang sama, tekanan darah akan meningkat, degupan jantung akan menjadi lebih cepat, sehingga kita dipaksa untuk berada dalam keadaan yang tertekan. Akibatnya, kita akan menjadi marah atau bertindak mempertahankan diri, sehingga pada akhirnya, tanpa kita sadari, kita mengeluarkan kata-kata tidak sepatutnya dan tidak menjadi berkat kepada pasangan atau anak-anak kita. Saudaraku di dalam Tuhan, selain itu, komunikasi yang baik pun perlu memperhatikan raut wajah. Jangan biarkan raut wajah yang kurang baik ditonjolkan semasa berkomunikasi. Hal itu juga boleh menyebabkan pertengkaran yang seharusnya tidak perlu terjadi. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka kita seringkali akan terjerumus dalam satu pertentangan atau konflik yang lebih besar dari yang sebenarnya. Saudara, lebih baik usahakan jangan menyelesaikan konflik melalui pesanan teks seperti message, WhatsApp, dan sebagainya, karena ada kemungkinan akan memperbesar konflik yang sedia ada. Terus terang, inilah salah satu kekurangan dan kelemahan teknologi komunikasi masa kini sekiranya tidak dimanfaatkan dengan betul. Oleh itu, marilah terus belajar untuk berkomunikasi dengan baik dengan pasangan atau anak-anak kita untuk meminimumkan konflik. Saudara,
ayat keempat pembacaan ini berkata seperti berikut. Kata-kata yang baik membangkitkan semangat, tetapi kata-kata yang kesat mematahkan semangat. Saudara, jangan hanya berharap untuk difahami, tetapi fahami juga orang lain. Dengan itu, komunikasi menjadi lebih berarti. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan dan mendorong kita untuk berkomunikasi dengan cara yang sepatutnya di dalam keluarga kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan sebentar tadi. Ajari kami untuk dapat menjalin komunikasi yang baik dengan tutur kata yang seharusnya sehingga tidak menimbulkan pertengkaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.